mendatangi dan diproses ke jalur hukum gara-gara tidak mampu atau tidak sanggup membayar di aplikasi pinjol. Di S-Pinjam maupun SPayLater ini yang paling banyak dipertanyakan oleh kawan-kawan. Kalau sudah tidak mampu lagi membayar, apakah saya akan didatangi DC tersebut? Nah, kalau kita mendapatkan hal yang sama per hari ini, mungkin ada teman-teman yang mengalami telat bayar di S-Pinjam atau di SPayLater atau Kredivo. Untuk Shopee dan Kredivo yang saya perhatikan selama ini sesuai dengan yang teman-teman posting di Facebook, chat mereka itu hampir sama. Chat yang sering digunakan oleh debt collector Kredivo atau Shopee dan lain sebagainya, yang mereka akan datang ke rumah atau akan berkunjung ke rumah orang yang galbay dengan kata-kata yang hampir sama, melampirkan bukti slip OJK di dalam kata-katanya. Habis itu foto selfie, foto KTP dan lain-lain. Tolong kawan-kawan standby di rumah, siapkan dananya lunas, sediakan materai 10.000, kita akan konfirmasi RT RW setempat. Ini bahasa yang tidak pernah tertinggal. Kalau ada DC Shopee maupun DC Kredivo yang melakukan penagihan, kami akan konfirmasi bersama RT dan RW, benar atau tidak kawan-kawan seperti itu ya yang Anda dapatkan. Kalau memang benar, coba dibaca lagi sampai habis. Selesaikan pembayaran Anda sebelum jam 17, sebelum jam 15 atau seterusnya ya. Pokoknya ada di kalimat paling bawah, selesaikan tagihan Anda sebelum jam sekian. Itu yang didapatkan orang yang pertama. Yang kedua adalah semua berbaur dengan pasal perdata 12 sekian. Habis itu ditambahkan dengan pasal perdata 332, 378. Di atasnya ada blanko nama surat dari lawernya atau dari legal corporate mereka, benar atau tidak ya. Dan habis itu yang paling sering juga didapatkan mereka dari PT Telmak ini, dari PT Bintang ini, dari PT ini, banyak nama-nama PT-nya itu benar atau tidak. Kalau memang benar itu telah dideskripsikan, jadi bukan kalian saja yang mendapatkan surat-surat seperti itu. Jadi dia satu kali membuat bisa mengirim ke semua nasabah yang ada. Di sana tidak dijelaskan secara rinci alamat Anda, nama Anda, berapa nominal Anda, tidak dijelaskan. Mereka lebih ke konteks melakukan penekanan. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas untuk surat yang pertama, yang mana mereka sudah menguraikan dari A sampai Z bahwa akan melimpahkan ke pihak ketiga dan dialihkan ke korwil atau kolektor wilayah. Jadi selagi Anda masih mendapatkan surat melalui chat, melalui email dan lain sebagainya yang dikirim lewat WhatsApp, tidak usah terlalu khawatir dengan hal seperti itu, karena mereka mengirim ke semua nasabah yang telat bayar, bahkan bukan hanya nasabah dari pinjol S-Pinjal atau SPayLater saja. Kalau mereka menjalin kerjasama dengan pinjol lainnya, nasabah yang lain juga akan dikirim dengan surat yang sama. Ya, tujuannya mereka mengatakan hal seperti itu karena kebiasaan dari teman-teman semuanya, kawan-kawan semuanya, kalau sudah ada kunjungan ke rumah, datang ke rumah kan pasti kebanyakan merasa takut ya, merasa cemas. Makanya debt collector itu memakai kata-kata itu berulang-ulang kali untuk melakukan penekanan terhadap kawan-kawan supaya
melakukan pembayaran. Kalau tidak, terjadilah gali lubang tutup lubang. Itulah tujuan mereka. Jadi buat teman-teman semuanya, yang mana hal ini mendapatkan hal yang sama, Anda tidak usah terlalu khawatir, tidak usah terlalu cemas. Mereka ada di poin bawah, selesaikan sebelum jam 16. Nah, lalu tentang proses ke jalur hukum, benar atau tidak. Ini bukan pembahas yang satu atau dua kali lagi. Ini pembahasan yang sudah sangat sering dibahas untuk kawan-kawan semuanya, bahwasanya proses ke jalur hukum itu tidak ada. Itu tidak ada ya. Proses ke jalur hukum itu tidak ada. Yang ada itu adalah mereka hanya mencoba menekan, menakut-nakuti supaya ada kecemasan. Pinjol itu tidak mau memproses baik ke pidana maupun ke perdata. Banyak pertimbangan mereka. Karena kalau untuk memproses Anda atau kawan-kawan semua ke jalur perdata, itu waktu yang digunakan sangat lama, biayanya juga sangat mahal, dan hasil keputusannya pun tidak memuaskan pastinya. Itulah kenapa si pinjol itu tidak mau memproses kawan-kawan semuanya ke jalur hukum, ke jalur perdata. Kalau dia mau memproses jalur perdata, dia tidak perlu menyewa yang namanya jasa dan debt collector untuk melakukan penagihan gitu, yang bersangkutan. Seperti itu teman-teman, informasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita semua ya. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya.